merah ya, bukan tanggal merah atau tanggal merah ini. Oke, baik. Yang materi Ibu akan sampaikan hari ini adalah kelainan genetik atau kromosom. Sebenarnya kalau berkaitan dengan kelainan genetik sama kromosom, tentunya ini kan basic ya, basic kita sudah didapatkan di materi dasar, gitu ya. Nah, kelainan genetik kromosom ini sebetulnya kalau dilihat sebentar, ya ada beberapa yang kita mesti harus pahami ya. Yang pahami artinya sebagai tenaga kesehatan atau peran kita sebagai bidan, kita bisa melakukan identifikasi atau penilaian dan bisa tentunya untuk men-screening sehingga kita bisa memberikan promosi kesehatan pada saat antenatal gitu ya. Sebenarnya ini tidak bisa dicegah tapi bisa eh, tidak bisa dicegah, namun kita bisa mengetahui atau melihat perkembangannya seperti apa, gitu ya. Kalau yang gen mungkin tidak bisa dicegah, tapi kalau faktor yang lainnya bisa dicegah, sehingga harus dihindari kasus-kasus dengan kelainan kromosom ini. Nah, ini ada sindrom Down, ada sindrom Edward, ada sindrom Patau, dan sindrom Turner-Kliner. Jadi sebenarnya ini nama ya, nama semua gitu. Kalau sindrom itu kan sebenarnya gejala, tapi kalau dilihat di sini ada Down, Edward, Petau, Turner, dan Kliner. Nah, nanti tujuan pembelajaran tuh semua di sini kalian atau teteh-teteh harus bisa mengetahui apa penyebabnya, bagaimana epidemiologinya, terus klasifikasinya seperti apa, selanjutnya gejala, faktor resiko, diagnosis, banding, dan penata laksanaannya. Sehingga ketika kasus seperti ini, bagaimana peran kita sebagai bidan. Nah, yang pertama adalah definisi ya. Definisi eh, kromosom ini adalah penyakit akibat perubahan atau mutasi. Mutasi pada gen tertentu gitu. Jadi kan kita sudah mengenal ya gen pada tubuh kita gitu. Nah, kondisi ini bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jadi yang dikatakan penyakit keturunan ya gitu ya atau penyakit genetik bawaan ya gitu ya atau terjadi secara acak akibat paparan faktor tertentu. Jadi tidak saja faktor gen, tetapi bisa ada faktor pemicunya yang bisa mengakibatkan kejadian kelainan kromosom akibat paparan faktor tertentu. Jadi kita harus hindarkan yang itu, tapi kalau faktor gen mungkin tidak bisa dihindarkan ya, tapi hanya bisa mengupayakan. Suatu kondisi genetik yang terjadi saat ada perubahan pada struktur atau jumlah kromosom bayi sejak di dalam kandungan. Jadi ini sudah dimulai sejak gitu ya pertemuan tentunya ya X dan Y gitu ya. Nah ini bayi sejak di dalam kandungan. Kelainan kromosom dapat menyebabkan terhambatnya proses tumbuh kembang bayi sejak dalam kandungan. Nah sehingga apa dampaknya gitu ya. Pertumbuhan perkembangan itu akan terganggu bukan saja setelah lahir tetapi di dalam kandungan. Nah untuk etiologi di sini adalah kalau dilihat di sini adalah bagaimana kelebihan kromosom. Selain kelebihan juga ada kekurangan kromosom dan bagaimana perubahan struktur kromosom. Jadi kromosom itu ya kelebihan kan ada batasannya ya. Ataupun misalnya kekurangannya sampai perubahan struktur. Strukturnya itu yang tadinya normal menjadi tidak normal. Nah, akibatnya kenapa? Yang tadi bisa disebabkan selain gen, itu adalah paparan bahan kimia. Nah, paparan bahan kimia harus kita cegah tentunya saat kita merencanakan kehamilan. Paparan radiasi juga. Selanjutnya perokok atau merokok. Selanjutnya paparan sinar ultraviolet dari matahari, gangguan kromosom, perubahan bentuk atau jumlah. Jadi sudah ada gangguan kromosomnya. Nah, itu baik jumlahnya atau bentuknya mengalami perubahan. Selain itu adalah pewarisan sifat dari orang tua. Jadi gen X dan Y itu kadang diwariskan dari orang tua atau gennya. Gitu. Ini yang dinamakan kelainan kromosom. Nah, secara epidemiologi, ini data dari WHO ya.
menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 8 juta bayi di seluruh dunia ini terlahir dengan kelainan bawaan setiap tahunnya. Banyak ya datanya dari WHO, berarti kan seluruh dunia gitu. Dari sekian banyak bayi yang terlahir dengan kelainan kongenital atau bawaan tersebut, sekitar 300.000 bayi meninggal hanya dalam waktu beberapa hari hingga 4 minggu. Nah ini jadi 8 juta itu memang bayi lahir, lahir terus dia lahir hidup tetapi dalam waktu kondisi neonatal ya, 4 minggu masa nih pas dia meninggal setelah dilahirkan. Nah, di Indonesia sendiri diperkirakan ada sekitar 295.000 kasus kelainan kongenital per tahunnya. Nah, ini banyak ya, 295.000 kasus dari penduduk dari kelahiran tentunya per tahunnya dan angka tersebut menyumbang sekitar 7%. 7% itu luar biasa banyak ya dari angka kematian pada bayi. Jadi dari 295 ini 7%-nya menyumbang angka kematian karena kelainan kromosom. Selanjutnya untuk klasifikasi. Nah, klasifikasi itu gangguan gen tunggal terjadi ketika perubahan pada satu gen menyebabkan suatu penyakit. Gitu. Contohnya termasuk fibrosis kistik. Ya, selanjutnya anemia sel sabit. Nah, ini penyakit yang disebabkan yang mengakibatkan gen itu tunggal atau penyakit Tay-Shan, hemofilia ya. Kita dengar hemofilia atau kelainan darah dan sindrom Marfan. Selain itu juga ada kelainan kromosom, ada gangguan, ada kelainan kromosom terjadi ketika ada kromosom yang hilang atau berlebih atau potongan kromosom. Ini kelainannya. Jadi kadang ada kurang, ada lebih atau potongan kromosom. Kalau gangguan gen kan bisa karena penyakit ya. Nah, selanjutnya ada gangguan multifaktor atau kompleks. Multifaktor itu kan berbagai penyebab. Dan dia kompleks sebenarnya. Disebabkan oleh kombinasi atau predisposisi genetik dan faktor lingkungan yang membuatnya lebih sulit untuk memprediksi siapa yang mungkin beresiko. Ini sulit ya kita prediksi, tapi kita bisa menghindari. Contohnya termasuk dalam cacat jantung, ya, bibir sumbing, atau langit-langit sumbing dan spina bifida. Tapi kan kemarin kita sudah belajar ya. Untuk mencegah terjadi spina bifida, kita harus mengkonsumsi asam folat. Bibir sumbing juga eh, kita harus men-screening atau deteksi dengan virus ya, penyebabnya virus atau seperti torch gitu ya. Atau langit-langit ataupun jantung. Kalau misalnya terscreening dia punya torch gitu kan berarti kita sembuhkan dulu ibunya, jangan dulu hamil sehingga gennya tidak mengalami kelainan. Selanjutnya adalah gangguan teratogenik terjadi pada saat bayi terpapar zat selama kehamilan gitu ya, yang menyebabkan itu kelainan atau dikenal sebagai teratogen. Jadi karena paparan zat ya. Nah, bayi sangat sensitif pada trimester pertama. Saat semua organ berkembang, teratogen meliputi apa gitu ya. Pengguna makanya pengguna tanyakan kebiasaannya, pola hidup sehatnya. Apakah keluarganya, suami atau misalnya ibu yang bersangkutan tuh mempunyai kebiasaan alkohol, selanjutnya obat-obatan, minum obat-obatan, timbal atau paparan radiasi tingkat tinggi, dan obat-obat tertentu. Gitu ya. Jadi tanyakan nih teratogen itu kan berkaitan dengan kebiasaan yang bisa kita cegah ya. Atau misalnya ada pengobatan ya tingkat tinggi. Makanya biasanya kalau yang suka minum eh, apa ya penyakit dengan misalnya TB atau misalnya dengan penyakit tiroid. Nah, itu kan harus kita cek ya dapat pengobatannya seperti apa sehingga terscreening apakah dihentikan atau diteruskan kehamilannya. Dan obat-obatan tertentu atau infeksi yang zat beracun gitu ya. Nah, selanjutnya kromosom. Kromosom itu struktur dalam sel yang mengandung informasi genetika. Jadi struktur dalam sel itu yang mengandung informasi. Jadi struktur itu mengandung informasi di genetika. Kromosom normal itu terdiri dari 22 pasang, benar ya? Kromosom autosom dan gonosom. Jadi ada 22 pasang. Selanjutnya kromosom mempunyai bagian yang menyempit, yaitu pasang septrometer. Sebentar ya.
Ya, kita lanjut. Kromosom mempunyai bagian yang menyempit, yaitu sepasang septrometer, dan membagi kromosom menjadi dua lengan, yaitu lengan P bagian atas dan lengan Q bagian bawah. Jadi, kromosom itu mempunyai bagian yang menyempit, ya, yaitu sepasang septrometer dan membagi kromosom menjadi dua lengan, yaitu lengan P bagian atas dan lengan Q bagian bawah. Jadi, ini yang dikatakan kromosom. Selanjutnya, pengelompokan kromosom. Ini ada tipe 1, 2, dan 3, dan 4. Jadi, kalau kita lihat itu ada kelompok A ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, ini saya ingatkan kembali ya, sebenarnya eh, kromosom 1 sampai 3 ini termasuk kelompok A, yaitu kromosom metasentrik berukuran besar dan mudah dibedakan dengan yang lain karena ukurannya dan letaknya sentrometernya. Gitu. Itu yang kelompok B, kromosom 45, yaitu kromosom submetasentrik berukuran besar. Dan kelompok C, kromosom 6-12, yaitu kromosom metasentrik dan submetasentrik berukuran sedang. Selanjutnya kelompok D, kromosom 3-15, yaitu kromosom akosentrik berukuran sedang dan memiliki satelit. Ini terbagi dalam 8. Selanjutnya kelompokan kromosom selanjutnya adalah kelompok 5, kelompok E, kromosom 16-18, yaitu kromosom metasentrik dan submetasentrik berukuran kecil. Selanjutnya kelompok F, kelompok 6, kromosom 19-20, kelompok 7, kelompok G, kromosom 21-22, yaitu kromosom akrosentrik berukuran sangat kecil dan memiliki satelit, dan kelompok 7, 8, gonosom, kromosom seks berjumlah sepasang 2 buah. Ya, jadi ini kalau kromosom X itu termasuk kelompok 8 ya. Berjumlah sepasang dua buah, yaitu X dan X untuk wanita, serta X dan Y untuk laki-laki. Kromosom ini berhubungan dengan jenis kelamin. Nah, ini pengelompokannya seperti ini, bisa dilihat ya. Tadi kelompok A, selanjutnya kelompok A, kelompok B gitu ya. Kelompok C, selanjutnya kelompok D, kelompok E, kelompok F, dan juga kelompok G. Jadi mungkin ini yang dikatakan kromosom ya. Oke, selanjutnya kita lihat kan tadi berjumlah 22 ya. X, X, X ya. Selanjutnya kita lihat di sini adalah masuk ke sindrom Down. Sindrom Down itu ada trisomi 21. Biasanya apa sih pencirinya ya gitu. Dengan anak atau karakteristik seperti apa. Sindrom Down ini adalah kondisi genetik yang disebabkan oleh pembelahan sel yang tidak biasa mengakibatkan salinan kromosom 21 yang berlebih, baik sebagian atau seluruhnya gitu ya. Materi genetik tambahan ini menyebabkan perubahan perkembangan dan ciri fisik sindrom Down. Kebanyakan sindrom Down tidak diturunkan karena kelainan ini disebabkan oleh gangguan pada pembelahan sel saat perkembangan sel telur, sperma atau embrio non-disjunction. Nah, tadi yang dikatakan sindrom Down ini ternyata di sini tidak diturunkan ya. Jadi tidak diturunkan karena kelainan ini disebabkan oleh gangguan pada pembelahan sel saat perkembangan sel telur. Makanya usia reproduksi yang sehat ya untuk ibu-ibu dan pasangan usia subur itu kan 20 sampai 35. Sehingga faktor di atas 35 di bawah 20 itu sebenarnya beresiko. Salah satunya resiko apa? Yaitu tadi terhadap pembelahan sel atau sel telur, baik sel telur atau maupun sel sperma. Bayi yang didiagnosis dengan sindrom Brown dapat menjalani kehidupan yang sehat dengan perawatan yang mendukung. Ini banyak ya sampai usia dewasa kayak gitu ya dengan kelainan sindrom Down ini. Istilah sindrom itu mengacu pada serangkaian gejala yang cenderung terjadi bersamaan. Sindrom itu memiliki pola perbedaan atau masalah. Jadi bukan satu gejala ya tanya. Kalau satu gejala kan satu tanda, tapi ini adalah serangkaian. Serangkaian itu adalah bermacam-macam gejala gitu. Nah, terjadinya secara bersamaan, tidak tidak misalnya terpisah-pisah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tampilannya adalah ada 23 pasang kromosom dengan total 46. Setelah setengah dari kromosom berasal dari sel telur
dan setengahnya lagi berasal dari sel sperma. Gitu ya. Jadi 22 tambah 23 ya, jadi X dan Y. Pasangan kromosom XY ini mencakup kromosom X dari sel telur dan kromosom dari Y dari sperma. Pada sindrom Down adalah salinan tambahan kromosom 21 yang menghasilkan 3 salinan, bukan 2 salinan seperti biasanya. Ini tadi. Jadi di mana sih apa kelainannya? Ya, yang tadinya harusnya 2 dia jadi 3 ya, tapi di kromosom yang 21. Yang ini ya, yang nomor 21. Ya, yang lainnya kan pada 222 ya. 22. Ini kalau yang Dowon itu dia 21. 21-nya itu berarti kan 3 gitu ya. Jadi di sel yang 21. Nah, etiologi. Jadi apa penyebabnya? Ketidakseimbangan dosis gen, di mana terdapat peningkatan dosis atau jumlah gennya HSA21. Gitu. Jadi tadi sudah jelas ya, 222 di kromosom 21 itu dia menjadi 2, jadi 3. Down syndrome ini disebabkan oleh lebihnya jumlah kromosom 21 yang seharusnya hanya 23 pasang atau 46 4 buah pada orang yang normal, tetapi malah 47. Jadi kan nambah 1 ya. 4, 23 ya, 23 pasang kan 46 gitu ya. Jadi ini 47. Pada orang dengan Down syndrome, kelebihan kromosom 21 ini terjadi akibat pembelahan sel yang tidak sempurna. Ya, penyebabnya apa? Karena pembelahan sel yang tidak sempurna. Makanya itu bisa dihindarkan. Di seluruh dunia, prevalensi kasus Down syndrome ini diperkirakan mencapai 1.579.784. Ya, banyak ya pada tahun 2019. Jadi, sekitar 1 dari setiap 1.000 bayi lahir dengan Down syndrome. Kan banyak ya, 1 sampai 1.000 lahir. Peluangnya kan banyak. Ya, 1 tuh dari 1.000 bayi yang lahir. Pemerintah Kanada pada tahun 2017 menyebutkan bahwa prevalensi kelainan Down syndrome di Kanada ada 15,8 per 10.000 kelahiran. Data sistem informasi rumah sakit SIRS SIRS dari 2488 rumah sakit, ini datanya ya, ternyata dia ditemukan sebanyak 1657 kasus Down syndrome pada tahun 2015. Data tahun 2016 dari 2598 rumah sakit melaporkan 4.494 kasus Down syndrome. Sementara itu, pada tahun 2017, data dari 2776 rumah sakit melaporkan terdapat 4130 kasus Down syndrome. Sindrom Down, trisomi 21, insidennya sekitar 1 dari 700 kelahiran. Jadi kalau dilihat trisomi 21 ya, sindrom Down ini kejadiannya sekitar 1 berbanding 700 kelahiran. Nah, ini klasifikasi sindrom Down. Ada trisomi 21, ya, ada mosaik, ada translokasi. Jadi kalau kita lihat ini klasifikasinya ada 3 ya. Yang 21 translokasi dan mosaik. Patofisiologi atau perjalanannya ya, perjalanan dari mekanismenya. Salinan ekstra kromosom 21 ini dikaitkan dengan sindrom Down yang terjadi karena kegagalan kromosom 21 gitu ya. Untuk terpisah selama gametogenesis yang mengakibatkan adanya kromosom ekstra di semua sel tubuh. Translokasi Robertsonian dan isokromosom atau kromosom cincin adalah kemungkinan gitu ya. Kemungkinan adalah 2 kemungkinan penyebab trisomi 21 lainnya. Nah, ini yang sebabnya ya. Isokromosom adalah kondisi ketika 2 lengan panjang terpisah bersama-sama, bukan lengan panjang dan pendek saat dalam translokasi Robertsonian. Hal ini terjadi pada 2% hingga 4% pasien. Lengan panjang kromosom 21 melekat pada kromosom lain. Sebagian besar kromosom 14 dalam mosaikisme ada 2 garis sel yang berbeda karena kesalahan pembelahan sel setelah pembuahan. Jadi ini tadi disebabkan ya. Lengan panjang kromosom 21 melekat pada kromosom lain. Sebagian besar kromosom 14 dan mosaikisme ada 2 garis sel yang berbeda karena kesalahan pembelahan sel pembuahan. Tanda dan gejala. 1. Di sini memiliki tonus otot yang lemah, cenderung pasif dan tidak menangis sesering seharusnya. Itu kalau misalnya pada saat bayi ya. Selanjutnya, bentuk tulang tengkorak itu asimetris.
atau ganjil. Ini gambarnya teh bisa dilihat ya gambarnya itu kalau dilihat ini lihat bagian matanya. Kayaknya kelihatan jelas ya. Nih, berbeda sih ya. Mungkin kalian juga sering melihat ada ya pernah lihat gitu ya. Nah, selanjutnya bentuk tulang tengkorak itu simetris atau ganjil. Bagian belakang tuh kepalanya mendatar. Ya, jadi cek kepalanya yang mendatar itu biasanya ke arah situ. Lesi pada iris mata yang disebut bintik Brassfield. Jadi lesinya ada Brassfield-nya. Kepala lebih kecil daripada normal, mikrosefalus dan bentuknya abnormal. Jadi kalau misalnya kita lihat bayi dengan mikrosefalus dan bentuknya abnormal itu kemungkinan ke arah Down syndrome. Hidungnya mendatar teh, bukan pesek ya, beda. Hidungnya mendatar gitu ya. Terus lidahnya besar sehingga cenderung terlihat keluar dari mata sipit ke atas. Matanya sipit. Ada yang pernah lihat mungkin ya? Terus lidahnya besar sehingga cenderung terlihat keluar. Jadi sipit dulu. Selanjutnya pada sudut mata sebelah dalam, sudut nih, sudut mata berarti kan ujung-ujung mata ya, sudutnya ya. Di situ kita lihat terdapat lipatan kulit, lipatan epikantusnya. Nah, epikantusnya kelihatan tuh, gitu ya. Selanjutnya tangan pendek dan lebar dengan jari-jari tangan yang pendek dan seringkali memiliki garis mendatar atau simian crash pada telapak tangannya. Nah, kita lihat nih, garis-garis mendatar tangannya pendek dan lebar dengan jari-jari tangan yang pendek dan seringkali memiliki garis mendatar. Jari kelingking seringkali hanya dua ruas dan melengkung ke dalam. Kelingking itu kan bagian yang jari ya, jari yang bawah ini. Ini ada gambarnya juga di sini ya. Kita lihat gambar sebelah kanan. Terus telinga kecil dan terletak lebih rendah. Jadi kalau kita kan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ya, makanya cek semua pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Ada tanda-tanda nggak? Kalau telinganya kecil dan terlihat lebih rendah, biasanya kan datar ya, ternyata telinganya lebih rendah. Berarti kemungkinan dia Down syndrome. Di antara jari kaki pertama dan kedua terdapat celah yang cukup besar. Jari kaki pertama. Jari kaki pertama. Sebentar. Nah, jari kaki pertama ya. Jari kaki pertama itu kalau dilihat itu kan telinga kecil yang terletak lebih rendah di antara jari kaki pertama dan kedua terdapat celah yang cukup besar. Kalau itu kita lihat ekstremitas bagian bawah ya. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan hampir semua penderita sindrom Down ini tidak pernah mencapai tinggi badan rata-rata orang dewasa. Jadi teh kalau kita lihat dengan kalian Down syndrome itu kan kadang ada yang ya, jarang gitu ya yang sampai tinggi gitu. Ada sih yang tinggi juga ada. Pernah lihat ya ibu juga. Cuma kalau ya kasus. Selanjutnya keterbelakangan mental. Ya, jadi untuk pendidikan pun ini mungkin berbeda ya dengan yang orang eh, normal karena dia ada keterbatasan di dalam perkembangan mentalnya. Mungkin kalau yang sudah pernah lihat atau pernah sudah tahu itu paham ya, tetapi pada saat bayi dia dilahirkan, bidan kan harus tahu kira-kira dia cenderung itu ke arah mana gitu. Karena kasusnya tadi banyak 1 berbanding 1.000 ternyata di Indonesia. Selanjutnya faktor resiko. Ini ada faktor resiko tadi sudah disampaikan bahwa lebih dari 35 tahun ya. Ya, hati-hati nih. Biasanya kan kita hamil teh di atas 25 tahun misalkannya aman. Ya, kalau misalnya asupannya nutrisinya bagus, terus kita bisa mencegah hal-hal yang dihindarkan, ya kita berusaha ya tidak tidak di 35 sebenarnya. Terus lingkungan obat-obatan atau tambahan kimia ya. Makanya bagaimana dengan lingkungan obat-obat yang dia konsumsi, dia milik atau dia hisap atau dia terpapar dengan zat-zat kimia aktif ya, baik di pabrik kimia atau misalnya yang berkaitan dengan kimia itu bisa terjadi. Selanjutnya adalah genetika. Ya, genetika tadi ya diturunkan penyakit pada ibu, ya. Penyakit pada ibunya apa tadi kan? Bisa tiroid kayak gitu ya. Terus status nutrisi ibunya. Makanya teh kemarin ibu bidan itu sangat berperan karena apa? Karena yang bisa merubah perilaku ibu hamil gitu ya. Salah satunya adalah peran tenaga kesehatan.
dia memberikan informasi kesehatan yang bisa gitu ya berdampak luar biasa terhadap pemenuhan nutrisi ibunya dan juga nanti hasil luaran dari ibunya. Nah, kita lihat komplikasinya. Komplikasinya yang tadi Down syndrome itu adalah dia tidak eh, kan tadi namanya sindrom tidak satu ya. Jadi ada komplikasi lain tuh kelainan jantung, kelainan penglihatan. Oke, maaf ya Teh ya. Kita ulang lagi dari sini. Ini karena ibu pakai nggak di rumah jadi pakai sinyal wifi. Kalau misalnya nanti kurang jelas, berarti dari sini ya, komplikasi ya. Komplikasi ya. Halo Teh. Iya, Ibu. Ya, suara ibu terdengar. Ini komplikasi tadi ya keluar. Teh. Izin terdengar, Ibu. Ya, nggak putus-putus ya. Nah, di sini komplikasinya tadi masuk ke sleep apnea ya. Sleep apnea, kelainan penglihatan, hematologi kelainan darah ya, nefrofilia, trombositopenia, dan polisitemia, kelainan mieloproliferatif, sementara leukemia. Gangguan imun, itu juga termasuk ke dalamnya. Selanjutnya, gangguan endokrin, gitu ya, hipotiroid ya, gangguan muskuloskeletal, hipotonia dan retratraktif dan juga sampai ke kejang itu yang untuk kasus Down syndrome komplikasinya. Selanjutnya kita lihat screening diagnosisnya. Screening diagnosisnya itu adalah screening untuk melihat kemungkinan bayi itu Down syndrome. USG, makanya USG itu 2 kali kan ya minimalnya, trimester 1 dan trimester ketiga. Itu. Nah, selanjutnya tes darah untuk mengukur kadar protein aplasma terkait kehamilan PAPP A dan hormon kehamilan yang dikenal dengan HCG. Tes darah teh. Selanjutnya sebab-sebab peningkatan kadar HCG dan PPA bisa mengindikasikan janin mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya adalah tes DNA. Jadi ada bisa USG, tes darah juga tes DNA. Selanjutnya untuk diagnosis tesnya yaitu amniosintesis untuk mengambil sampel cairan guna menganalisis kromosom janin. Jadi eh, tidak USG saja ya, USG kan tahap awal. Tapi ketika misalnya ada ke arah sana, gitu ya, berarti kita terkait dengan tes darah, tes DNA. Selanjutnya amniosintesis. Selanjutnya chorionic villus sampling (CPS) untuk mendeteksi kelainan kromosom dengan mengambil sampel jaringan plasenta atau karyotyping atau fluorescence in situ hybridization WISH untuk menganalisis jumlah kromosom melalui pemeriksaan laboratorium. Ini untuk tambahannya ya, yang amniosintesis, CPS, selanjutnya karyotyping, fluorescence. Nah, itu tambahan ketika cenderung untuk ketika oh ini di USG berarti lanjutan. Untuk diagnosis bandingnya apa gitu ya? Yang pertama hipotiroidisme kongenital, yang kedua sindrom trisomi 21 mosaic, trisomi parsial 21 atau duplikasi 21, trisomi Robertsonian 21, trisomi 18, sindrom Zellweger atau gangguan peroksisomial lainnya. Ini yang diagnosis bandingnya ya. Jadi kalau misalnya kita menentukan diagnosis dia Down syndrome, apakah ada ciri yang lain
sehingga diagnosisnya ke arah sini. Sebentar ya, ini nggak bisa rubah. Oke, selanjutnya nih upaya preventifnya, guys. Lanjut ya, nih. Upaya pencegahannya ya tadi pencegahannya dengan apa? Dengan hamil usia di bawah 35 genetis selama hamil. Ada konseling genetik ya kan diketahui biasanya pemeriksaan kromosom itu diketahui misalnya. Terus ketika misalnya mau menikah gitu itu kan disampaikan teh. Itu biasanya kalau yang punya riwayat-riwayat gitu, yang untuk konseling genetiknya ke arah mana kayak gitu itu tersampaikan. Untuk klinik-klinik besar terutama ya. Selanjutnya menjaga kesehatan sebelum dan selama hamil. Selanjutnya rutin melakukan kontrol kehamilan. Jadi sebelum sebelum hamil itu pada fase mau menikah, 3 bulan sebelum menikah, itu kan ada bimbingan calon pengantin ya, calon pengantin. Sehingga kita memberikan edukasi dan sekaligus berupaya untuk mencegah ataupun memberikan nutrisi. Rutin melakukan kontrol kehamilan. Ini untuk pencegahannya. Nah, selanjutnya ini beda lagi teh. Nah, ini mungkin jarang ya, tapi tetap kejadiannya juga besar juga sih kalau dilihat dari gambarannya. Di sini adalah sindrom trisomi 18. Ini trisomi 18 itu terjadi karena peristiwa non junction, gagal berpisah saat pembelahan meiosis pada pasangan 8, kromosom 18. Kalau tadi 21, 12. Nah, kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan ekstra dari kromosom 18, kelainan yang disebut juga dengan trisomi 18 ini menyebabkan cacat pada banyak organ tubuh bayi. Lihat gambar seperti ini ya, banyak katanya. Jadi yang polidaktilis, nah gambar-gambar yang seperti ini perlengkapan di jari. Nah, sindrom Edward merupakan kondisi yang jarang terjadi, yaitu sekitar hanya sekitar 1 dari 5.000. Kalau tadi 1 sampai 1.000, ini 1 dari 5.000. Ada bayi yang menderita sindrom Edward meninggal saat masih dalam kandungan. Jadi tidak sampai IUFD mungkin ya teh, bisa terjadi. IUFD kan total death. Atau misalnya dia sudah tadi lahir hidup, jadi lahir dulu baru dia meninggal. Setelah bayi yang lahir dengan sindrom Edward biasanya berumurnya pendek karena banyak organ tubuhnya ya tuas gitu ya, dia tidak bisa tumbuh ya. Tapi di situ eh, lebih cenderung ya, lebih cenderung dengan bayi yang lahir gitu ya. Nah, berumurnya pendek karena banyak organ tubuhnya yang cacat. Kalau dilihat ini disebabkan oleh salinan kromosom 18q yang berlebih. Ada 3 jenis sindrom Edward. Trisomi 18 lengkap merupakan bentuk yang paling umum. 94% pada tipe ini gitu ya. Setiap sel mengandung 3 salinan lengkap kromosom 18. Kromosom tambahan tersebut disebabkan oleh non-injection, terutama selama meiosis kedua. Kromosom tambahan tersebut paling sering berasal dari ibu. Frekuensi kesalahan non-injection 18 merupakan kedua yang paling dan dari sel normal dengan dia dapat berkisar di fenotiposomi 18 dengan mortalitas dini sehingga fenotipnya normal. Maka kematian ya. Trisomi parsial 18 mencakup 2, sindrom Edward. Pada tipe ini hanya sebagian segmen kromosom 18q yang hadir dalam rangka 3.
Triplikasi parsial seringkali merupakan hasil dari translokasi atau inversi seimbang yang dibawa oleh salah satu orang tua. Fenotip trisomi parsial 18 bervariasi berdasarkan lokasi dan dua segmen yang dirangkai rangkap tiga. Ini tadi. Gejala saat prenatalnya seperti apa? Aktivitas jadi sangat sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita kan makanya suka ada pengukuran gerakan janin ya. Tinggal di tali Anda. Jadi lihat selnya kecil, kecil, cacat lahir dan dikelilingi oleh cairan ketuban. Jadi amnion, hidroamnion, selain bayinya besar, kita harus curiga juga teh polihidramnion. Kalau polihidramnion mungkin kan tidak bisa diserap ya produksinya. Makanya kadang bayi-bayi yang kelahiran itu karena tidak bisa menyerap dari air ketuban atau sisa-sisa dari yang bisa membuat air ketuban. Ternyata betul. Oke. Ntar hilang lagi ya, bentar. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu masih hijau. Terus karinatum dan luput dan seperti defek ventricle. Jadi ventricle sebelah kiri ya, defek septum antrium. Jadi atas, ventricle itu bawah kan. Ventricle ya ya sinyalnya nggak bagus ya, sebentar. Harus pelan-pelan. Selanjutnya kelainan jantung ya, seperti defek ventricle atau defek septum, bentuk tangan yang terkepal. Jadi bentuk tangan yang terkepal atau tumpang tindih dan sulit di suara tangisan yang lemah atau yang lebih rendah. Jadi ini adalah tanda dan gejala dari sindrom Edwards atau sindrom 18 trisomi. Nah, diagnosisnya pada hamil dengan usia kehamilan 10-14 minggu melalui pemeriksaan kromosom. Sebenarnya sudah bisa terscreening tes 10 sampai 14 minggu gitu ya. Selanjutnya tes darah dan USG untuk mengukur cairan nukleus.
translusensi di bagian belakang leher janin. Bila usia kehamilan pasien telah lebih dari 14 minggu, screening sindrom Edwards akan dilakukan pada 1 USG rutin di usia kehamilan 20 minggu. Jika ditemukan screening sindrom Edwards Chloriniopilus, sampling pemeriksaan sampel sel pasien yang dilakukan pada usia kehamilan 11 sampai 14 minggu. Amniosintesis adalah pemeriksaan sampel air ketuban yang dilakukan pada usia kehamilan 15 sampai 20 minggu. Ini untuk amniosin tesis. Jadi adalah pemeriksaan sampel air ketuban yang dilakukan pada usia kehamilan 15 sampai 20 minggu. Ini bisa dilakukan untuk menentukan diagnosis. Oke, lanjut ya. Tata laksana. Tata laksana tergantung dari keluhan dan masalah pada bayi. Perawatan jantung, masalah jantung mempengaruhi hampir semua kasus sindrom Edwards trisomi 18. Pemberian makanan dengan bantuan. Anak-anak yang didiagnosis dengan sindrom Edwards trisomi 18 dapat mengalami masalah makan secara normal karena pertumbuhan fisik yang tertunda. Selanjutnya perawatan ortopedi. Ya, ini berkaitan dengan tulang otot ya. Anak-anak yang didiagnosis dengan sindrom Edwards trisomi 18 mungkin memiliki masalah tulang belakang seperti skoliosis. Skoliosis kan. Selanjutnya yang dapat mempengaruhi cara anak Anda bergerak. Dukungan psikososial tentu ya teh kalau misalnya kromosom itu kan dukungan ibunya ya atau dukungan terhadap anaknya juga harus sangat kuat. Selanjutnya tata laksana. Ini tata laksana itu kan bergantung pada SOP-nya ya. Ada American Academy of Pediatrics dan pedoman program resusitasi neonatal terkini tidak lagi menganjurkan penghentian manajemen aktif gitu ya termasuk upaya resusitasi di ruang bersalin. Jadi ya tetap kalau misalnya terjadi asphyxia dan lainnya, lakukan resusitasi. Manajemen pemberian makanan. Pemberian makanan melalui selang nasogastrik dan gastrotomi dipertimbangkan untuk mengatasi masalah pemberian makanan. Ini untuk bayi-bayi yang penanganan jantung diuretik dan digoxin digunakan untuk mengatasi gagal jantung. Operasi jantung paliatif dan korektif direkomendasikan untuk kelainan jantung bawaan yang kompleks. Infeksi pendekatan standar untuk mengobati infeksi pernapasan, pneumonia, infeksi saluran kemih, dan ositis media direkomendasikan. Manajemen ortopedi mungkin diperlukan, terutama untuk skoliosis akibat hernia vertebra. Manajemen psikiatri itu juga wajib kita harus lakukan. Keluarga harus menerima dukungan psikososial, termasuk informasi tentang organisasi pendukung. Ya biasanya kan organisasi pendukung itu siapa? Biasanya ada lembaga atau misalnya apa ya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya ya. Jadi ketika misalnya anak-anak dengan keterbelakangan mental atau gangguan fisik gitu kan. Kalau sekolahnya itu kan biasanya berbeda dengan sekolah umum. Ya biasanya cek pertumbuhan kembang itu juga ada suatu organisasi ya, organisasi yang mendukung. Oke, selanjutnya prognosisnya atau perjalanan penyakitnya. Jadi 60% dan 75% bertahan hidup hingga minggu pertama. 20% dan 40% bertahan hidup hingga bulan pertama. Tidak lebih dari 10% yang bertahan hidup melewati tahun pertama. Jadi inilah 10%, 20, 40 sampai 60, 75% gitu ya. Ini untuk kehidupannya ya. Makanya tadi disampaikan nyatanya berapa persentase ya untuk kehidupan. Beda dengan sindrom Down. Nah ini teh kita lihat nih gambarnya overlapping finger, headlang abnormalities, decreased musculotonus, ya, low set uyum, yang lebih pendek, small physical size, dan clump fat, ya, kakinya lihat ini, clump fit, gitu. Selanjutnya kita lihat ini di 18, yang lainnya 22, 22, yang kromosom yang 18 ini dia tidak. Sindrom selanjutnya sindrom Klinefelter. Sebentar ya. Dari sini yang mau disampaikan teh. Kelainan kromosom ya. Yang penting kita bisa screening ya, mengenali dulu ya. Mengenali karena kasus ini memang perbandingannya dari kelahiran itu kan artinya tetap ada kasus, ada aja kasusnya gitu sehingga kita bisa men-screening dari awal. Selanjutnya kita masuk yang ketiga adalah sindrom Klinefelter. Jadi di sini sindrom Klinefelter itu adalah kelainan genetik yang disebabkan
oleh adanya salinan kromosom X tambahan. Nah, ini X tambahan akibatnya laki-laki dilahirkan dengan kondisi ini akan memiliki beberapa karakteristik perempuan gitu kan. Bu yang seperti apa gitu kan ya. Ya, biasanya kan ini kan di apa ya bisa terlihat atau bisa tampak ya untuk Klinefelter syndrome ini. Sindrom Klinefelter ini dapat mempengaruhi pertumbuhan testis. Hal ini mengakibatkan testisnya mengecil yang dapat menyebabkan berkurangnya produksi hormon testosteron. Gitu ya. Sindrom ini juga dapat menyebabkan massa otot yang mengecil, lebih kecil, lebih sedikit rambut di tubuh dan wajah, serta jaringan payudaranya berlebih. Tuh. Jaringan payudara berlebih, efek sindrom Klinefelter ini bervariasi. Gitu ya. Ini kan dengan karakteristik perempuan, jadi laki-laki dia lahir seperti karakteristik perempuan, payudaranya ada, testisnya kecil kayak gitu ya. Rambutnya lebih sedikit di tubuh dan wajahnya. Dan tidak semua orang memiliki gejala yang sama. Nah, ini nih tadi ya XX-nya kan di 23 ya. XX-nya tuh berarti kan XX-nya harusnya XY, jadi mah XX-nya tambah gitu ya. Sehingga itu tadi harusnya dia laki-laki, jadi laki ke perempuanan tanda gejala. Oke. Etiologi. Di sini sindrom Klinefelter ini terjadi akibat adanya salinan kromosom seks X tambahan. Kondisi ini terjadi secara acak pada laki-laki dan tidak diturunkan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak diturunkan tetapi dia acak. Laki-laki yang mengalami sindrom Klinefelter atau klasik akan memiliki kromosom 47 XXY. Jadi kalau tadi kan 46 ya, sekarang 47 tuh harusnya XXY. Sedangkan penderita sindrom Klinefelter varian bisa memiliki kromosom 48 XXY, selanjutnya 48 XXY atau 49 XXXY. Belum diketahui secara pasti penyebabnya adanya salinan kromosom X tambahan tersebut. Hanya saja terjadi pada masa perkembangan janin. Makin banyak jumlah salinan kromosom X tambahan, umumnya akan makin berat gangguan kesehatan yang terjadi. Nanti tuh kita lihat ya kromosom tambahannya berapa. Oke, sebentar. Sekarang gejala sekarang tanda dan gejala. Ini lihat ya di sini. Bayi sindrom Klinefelter itu pada bayi bisa berupa lemah otot, hipotonia, terus perkembangan bahasa lambat. Selanjutnya perkembangan motoriknya terlambat, bahasa tesis tidak turun, cryptorchidismus atau tata ureta tidak normal karena harusnya di tengah ini tapi hisphospadi atau di ujung. Ya, ini untuk Klinefelter. Selanjutnya eh, diagnosis diagnosis akan kemudian ditata kemudian melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan pada testis, penis, dan payudara. Juga pemeriksaan untuk menilai tumbuh kembang anaknya. Selanjutnya pemeriksaan kadar hormonnya tidak urin gitu ya, dan darah. Bisa di urin, bisa darah ya teh untuk tes hormon. Kedua adalah analisis kromosom atau analisis kariotip untuk memastikan bentuk dan jumlah kromosom pasiennya. Selanjutnya, laksananya bagaimana? Terapi pergantian hormon testosteron untuk membantu anak laki-laki tumbuh secara normal saat pubertas, sekaligus mencegah terjadinya kekurangan hormon testosteron, hipogonadisme. Misalnya terapi fisik untuk melatih anak-anak yang menderita lemah otot, terapi bicara untuk membantu anak-anak agar dapat berbicara, perbaiki gangguan koordinasi, jadi terapi gitu. IGS membentuk sindrom Klinefelter memiliki ya, operasi plastik untuk mengangkat jaringan payudara yang berlebih. Gitu. Nah, ini Klinefelter. Selanjutnya,
Tata laksana. Tata laksana yang di sini adalah terapi pergantian hormon. Tadi ya, sudah ya. Operasi-operasi untuk mengangkat payudara yang berlebihan. Untuk Klinefelter, selanjutnya kita masuk sindrom Peto, Patau atau trisomi 13 ini. Sindrom Peto itu adalah penyakit yang terjadi akibat kelainan genetik. Penderita sindrom Peto biasanya akan mengalami kelainan fisik sejak lahir, masalah tumbuh kembang, serta gangguan fungsi organ tubuh tertentu. Sindrom Peto dikenal dengan trisomi 13. Kondisi ini bisa terjadi karena adalah komponen genetik saat proses pembuahan. Sindrom Peto merupakan kondisi yang jarang terjadi. Sebagian besar bayi yang lahir dengan kondisi ini tidak mampu bertahan sebelum usianya mencapai 1 tahun. Nah, ini yang untuk bayi ya. Etiologinya ya, lanjut ya. Etiologi sindrom Peto terjadi ketika terbentuk salinan kromosom ke-13 tambahan di sebagian atau seluruh sel tubuh. Oleh karena itu, penyakit ini disebut juga trisomi 13. Jadi, sebagian besar kasus sindrom Peto ini terjadi secara acak. Akibatnya, kemunculan tidak berkaitan dengan penyakit yang diderita oleh orang tua dan dapat terjadi meskipun tidak memiliki riwayat penyakit genetik serupa dalam keluarga. Jadi bisa terjadi ya, tanpa yang penyakit genetik. Nah, selanjutnya trisomi 13 atau sinopeto menyebabkan terganggunya tumbuh kembang janin. Hal ini meningkatkan resiko terjadinya keguguran. Janin meninggal dalam kandungan atau bayi meninggal beberapa waktu setelah dilahirkan. Hanya 5-10% bayi dengan trisomi 13 yang dapat hingga usia lebih dari 1 tahun. Jadi 10% nih teh yang bisa hidup dalam 1 tahun. Selain akibat kelainan genetik, adanya tambahan salinan pada kromosom 13 juga bisa terjadi akibat menempelnya kromosom 13 pada kromosom lain. Translocation trisomi merupakan kondisi yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Berdasarkan salinan ekstra yang terbentuk trisomi 13 digolongkan menjadi simple trisom 13, yaitu ketika terdapat ekstra satu salinan kromosom 13 di semua sel tubuh. Mosaik trisomi 13, yaitu ketika terdapat ekstra satu salinan kromosom 13 di sekitar sel tubuh. Kalau tadi simple mah di semua, ini mas sebagian. Ini saya kalau pars gejalanya. Nah, umumnya bayi yang menderita sindrom Peto juga mengalami gangguan struktur otak holoprosensia berlebihan hal itu kecil hidup dan kecil daripada normal ya gitu. Nah, ini adalah tanda dan gejalanya. Diagnosis itu prenatal, kombinasi tes ya. Dilihat jumlah DNA janin dalam darah ibu dan kadar cairan yang terdapat di bawah kulit bagian belakang leher janin. Tes ini terdiri dari tes darah dan nuklear translucensi NT, dalam grup NT, USG, ultrasonografis atau pemeriksaan sitogenetik atau dilakukan untuk memeriksa kromosom janinnya. Non-invasive prenatal testing (NIPT) dengan mengambil sampel darah ibu hamil yang berisi
yang berisi dari pecahan DNA. Jadi pada usia kehamilan 10 minggu. Chorionic sampling CPS dengan mengambil sampel cairan ketuban pada saat usia kehamilan 11 sampai 14 minggu, amniosentesis dengan mengambil sampel cairan ketuban dan jaringan plasenta pada usia kehamilan 15 sampai 20 minggu. Penata laksanaannya, pemberian oksigen melalui alat bantu napas saat dilahirkan, bayi yang sudah terdiagnosis sindrom peto biasanya membutuhkan bantuan pernapasan. Karena sudah terdiagnosis berarti kan sudah disiapkan alatnya ya. Jika tidak dapat bernapas spontan, bayi diberikan bantuan napas melalui mesin ventilator. Yang kedua, pemberian infus. Jika tidak dapat menyusui, bayi dengan sinopeto mungkin akan diberikan infus sebagai metode pemberian cairan. Jika saluran pencerahannya masih berfungsi, bayi dengan sinopeto dapat diberi ASI atau susu formula melalui selang makan khusus. Selanjutnya operasi. Operasi dilakukan untuk memperbaiki bagian tubuh yang bermasalah. Misalnya jika terdapat kelainan bawaan jantung, dokter dapat menyarankan operasi jantung. Operasi juga biasanya diperlukan jika penderita sindrom Peto mengambil bibir sungging, pemberian obat-obatan. Jika sering kejang, pasien dapat diberikan obat anti kejang untuk mengobati infeksi bakteri. Selanjutnya kita lihat komplikasi. Kelainan jantung bawaan, kelainan pada paru-paru yang dapat menyebabkan sesak napas atau napas, gangguan pendengaran atau tuli, gangguan penglihatan atau kebutaan, infeksi seperti sepsis dan pneumonia, kejang-kejang, gangguan tumbuh kembang, malnutrisi karena sulit menelan dan mencerna. Ini adalah komplikasinya. Nah, ini adalah sindrom Turner. Ini kita lihat gambarnya seperti ini. Titik-titiknya ada di sebelah kanan. Selanjutnya, kelainan genetik yang pada wanita yang menyebabkan penderitanya bertumbuh pendek dan mengalami gangguan kesuburan. Sindrom Turner adalah kelainan genetik langka yang hanya terjadi satu dari seperti saja tanda gejalanya lahir atau setelah masa AMI. Tanda sindrom Turner ini saat lahir atau selama masa bayi mungkin termasuk salah satunya leher lebar atau seperti jaring, telinga rendah, dada lebar dengan puting yang berjarak lebar gitu ya, langit-langit mulut yang tinggi dan sempit, tak keluar tangan dan kaki yang sempit dan lengkung ke atas, pembengkakan tangan dan kaki tetap sahir, tiba lahir sedikit kecil dari pertumbuhan melambat, jantung, garis rambut rendah di bagian belakang kepala, rahang bawah surut, atau kecil jaringan tangan dan kaki yang pendek. Selama pembentukan sel produksi telur atau sperma pada orang tua biologis, jika salah satu sel produksi atipikal ini berkontribusi pada suatu genetik, jadi selama 2 hari akan oke keluar masuk nih. Ya, kita lanjut. Jadi ketika misalnya monosomi X tadi, saya ulang kembali, jika salah satu sel produksi atipikal ini berkontribusi pada susunan genetik janin selama pembuahan, bayi akan memiliki satu kromosom X di setiap sel saat lahir. Sindrom Turner-Mosaik tipe ini mencakup sekitar 30% kasus TS. Beberapa sel anak Anda memiliki sepasang X, sementara sel lain hanya memiliki satu, gitu ya. Kalau dilihat di sini sindrom ini terjadi secara acak selama pembelahan sel di awal kehamilan. Sindrom Turner diwariskan dalam kasus yang jarang terjadi. Nah, ada masalah misalnya masalah jantung, pelaksananya, kayak ini sumbernya bisa diambil dari website ya, dari Klinik, terus Klinik, di sini, nah ini referensinya. Tidak bisa
Ada yang mau disampaikan, Teh? Kelainan kromosom ini ada yang mau ditanyakan? Jadi peran bidannya bagaimana nih? Peran bidannya peran kompleks ya. Kompleks itu berarti kita harus berupaya untuk menghindar, bukan mencegah ya kasus tersebut. Tadi kan ada beberapa kromosom yang mungkin tidak bisa dicegah karena dari mutasi dari gennya itu sesuatu yang diwariskan. Tetapi ketika masih bisa dicegah, dihindari gitu ya. Tadi pada saat kita mau mempersiapkan kehamilannya. Nah, ada beberapa kasus-kasus yang memang dia bertahan hidup ya. Ada juga yang hanya 1 sampai 4 minggu, ada juga yang memang eh, dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya, dalam jangka waktu 1 tahun. Hasilnya berapa persen dia bisa bertahan seperti itu. Terus tadi juga ada ternyata Bu, ada juga yang dia terlahir laki-laki, tapi tanda gejalanya ke arah kewantaan. Gitu. Nah itu salah satu bentuk-bentuk ya tadi kromosom mana yang dia lebih gitu ya, atau misalnya kurang. Jadi misalnya 2 menjadi 3, yang lainnya 2 menjadi 1. Jadi harus mau disampaikan Teh? Udah mau disampaikan? Ibu cukup jelas Teh Tati? Jadi jelas Ibu. Ya, ya jadi nanti 2 ya yang Ibu tuh belum nge-share PPT-nya ya. Yang kromosom hari ini sama yang kemarin mengenai hipoglikemi, betul nggak Teh? Yang belum Ibu share, nanti share-nya ke PJ-nya ya. Nanti Baik silakan Ibu. nanti minta saja. 2 yang materi yang belum Ibu share atau berapa Teh? Berapa? Sudah di-share semua belum? Sudah? Teh, sudah di-share semua belum? Ya. Teh anak, udah di-share semua belum? Ya, berarti nanti kita coba share ya. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak Teh? Ada yang mau Izin ditanyakan? Ibu cukup. Oke. Saya rasa cukup ya. Oke, saya rasa cukup itu sebagai tambahan ya. Anda yang penting memahami dan juga mengenali ya, mengenali tanda gejala tersebut. Tapi kalau penanganan itu kan multifaktor, kata Ibu tadi, bukan hanya satu. Karena kan tadi terapi okupasi, terapi mental, terus terapi untuk eh, apa ya gangguan atau komplikasi yang lainnya seperti bibir sumbing gitu ya. Hanya kita bisa mengenali dan mengetahui bahwa kelainan ini dan harus melakukan rujukan atau mendapatkan penanganan sehingga tidak terjadi kasus berikutnya gitu. Ada kasus-kasus yang memang bisa dicegah pada saat kehamilan. Gitu ya Teh ya. Oke, tadi yang bertahan untuk itu kromosom 21 ya, Down syndrome ya. Down syndrome sama Kilner-Verster gitu ya. Yang laki-laki eh, dia punya gejala kewanitaan. Gitu ya Teh ya. Oke. Oke, kalau tidak disampaikan, saya rasa cukup. Kita tutup ini masih hari libur ya. Itu ada beberapa institusi mungkin yang libur, ada juga yang masuk. Kalau tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Terima kasih ya untuk waktu dan semuanya. Nanti silakan dipelajari karena mungkin akan keluar dalam ujian-ujian bagaimana screening atau deteksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya.